Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggu nyekseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Ya apa kabar Rek? Sehat ya. Ketemu sama Mas T di kesempatan hari ini di edisi 30 Maret 2024. Ini video akan tayang di sore hari ya. Mas Tulus tag-nya ambilnya ini sebelum Mas Tulus berkegiatan. Hari ini ada yang harus Mas Tulus selesaikan. Jadi, aduh, padat banget nih kegiatan ya. Kayak orang penting. Aduh, teman-teman yang lagi nonton semoga kalian semua semangat terus ya. Apapun aktivitasnya sambil puasa, sambil nyari apa yang dibutuhkan, sambil melengkapi apa yang dibutuhkan ya kan. Pastinya kalian punya apa ya, tingkat kelelahan masing-masing. Tapi yang pasti tetap harus semangat ya. Yang sakit semoga juga cepat sembuh. Yang punya masalah semoga masalahnya cepat selesai. Yang lagi seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Untuk teman-teman yang mungkin sedang dalam kondisi kurang baik keadaannya, semoga segera Allah jadikan baik. Amin, 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 ya robbal alamin. Tetap semangat pastinya teman-teman ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Salam jumpa atau salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton. Support saya buat yang mau mensupport, yang baru atau yang lama, yang sudah sering nonton atau yang baru tapi belum subscribe. Apabila rela dengan keikhlasan hati, Mas Tulus minta supportnya dengan apa? Di subscribe, tombol loncengnya dihidupkan, di like sudah, kemudian jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh dibantu share ke media sosial yang kalian punya, sama teman-teman buat yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus ya. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang sedang menjalankan ibadah puasa. Mungkin video ini akan tayang di sore hari menemani kalian menjelang berbuka puasa. Semoga tetap berkenan ya teman-teman ya. Sehat-sehat ya semuanya. Barakallah. Kemarin alhamdulillah 29 Maret kita sudah gelar yang namanya sedekah Jumat. Semoga berkah. Ya teman-teman ya, alhamdulillah berkat tangannya jenengan dan atas izin Allah sedekah nasi box kita itu sudah bisa diselenggarakan di bulan Ramadan. Teman-teman tuh kemarin sampai oh ini tambahan segini aku larikan ke sini tambahan sini. Jadi memang kita punya beberapa agenda lain yang tidak sering kita sorot karena kayak kadang-kadang kita ambil, aku minta segini ya nih buat anak yatim, minta segini buat majelis ini, minta segini buat ini. Sampai kemarin itu ada keputusan di mana karena pesanannya membludak dan juga mendadak jatuhnya. Nasi box kemarin juga banyak yang mendadak sehingga ada dus yang dikecilkan atau styrofoam yang tadinya besar tuh dikecilkan supaya apa? Supaya lebih muat di mobil teman-teman. Jadi
kalau di video itu terlihatnya sedikit, sebenarnya itu sangat banyak. Bahkan kita kan over kemarin ya sampai di 200 box. Jadi ada silikon yang dikecilkan, styrofoamnya itu silikon lagi, styrofoam yang dikecilkan tapi isinya sama, dan itu Masya Allah, dalam hitungan menit ya, kemarin itu apalagi waktu berbuka puasa, semua orang juga memang sudah beranjak mau pulang ke rumah, dan Alhamdulillah berkat kalian terlaksana, dan bahagianya luar biasa karena kemarin juga kita langsung buka bareng, ada Mbak Yani juga, ada Mas Nanang kemarin yang juga bareng buka sama kita ya. Alhamdulillah lancar, Alhamdulillah Allah izinkan. Bismillah, kita doa sama-sama lagi teman-teman, mudah-mudahan bulan-bulan berikutnya Allah masih memberikan izin kita untuk menjalankan sedekah nasi box setiap Jumat akhir bulan. Katakan amin. Amin ya Allah. Karena aminnya jenengan itu luar biasa. Saya yakin dan percaya kalian-kalian yang nonton ini adalah orang-orang yang dipilih sama Allah buat mengaminkan doaku. Karena hampir setiap keadaan yang kita sudah mepet pun bisa berbalik arah, bisa betul-betul kayak wes Gusti Allah kun fayakun dadi ngono loh. Jadi saya nggak tahu harus ngomong apa, tapi sekali lagi karena memang Allah menggerakkan hati jenengan, karena jenengan mengaminkannya dengan tulus, Allah terima doanya, Allah kabul akhirnya. Alhamdulillah, matur nuwun tanpa terkecuali buat kemarin yang sudah bantu sedekah nasi box, tanpa terkecuali saja buat semuanya, dari yang mencukupi sampai bahkan ngelebihi, lebih. Terima kasih banyak, nggih. Saya nggak bisa bilang apa-apa selain terima kasih. Muga-muga yang sedekah nasi box, yang sedekah bumi, yang sudah nyawer semuanya tanpa terkecuali, mudah-mudahan Allah terima pahala sesuai dengan yang diniatkan. Amin. Mudah-mudahan rezekinya jenengan bertukar lebih berkah melimpah ruah. Amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Mas Tulus juga doakan mudah-mudahan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus jadi pendorong doa untuk segala hajatnya segera Allah kabul. Amin. Sedekahnya jenengan juga semoga Allah jadikan sebagai tolak bala untuk jenengan dan juga keluarga. Amin, 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 ya robbal alamin. Saya percaya, saya yakin kalian yang merasa rezekinya mudah, karena kalian juga merasa sedekahnya gampang. Jadi sebenarnya ada imbal balik dari kalian sedekah tadi. Jadi luar biasa. Saya cuma bisa acungi jempol. Duwe wolu takai wolu, jempolku mek papat ya, tadi kur papat ya. Terima kasih banyak ya orang baik yang sudah membantu. Next, bismillah, mudah-mudahan Masya Allah izinkan ada dengan jumlah sebanyak-banyaknya. Tapi jangan overload ya. Tim sampai kewalahan loh. Berbulan, 3 bulan terakhir ini tim benar-benar kewalahan ya gara-gara kalian ya. Waduh, luar biasa ini. Teman-teman yang masih mau bantu sedekah nasi box, sedekah bumi, juga Mas Tulus masih open ya. Kita tunggu sampai sengumpulnya. Insya Allah mungkin September kita akan gelar. Kalian yang masih pengen nambahin silahkan cek di kolom komentar paling atas. Biasanya Mas Tulus sematkan ya. Rekeningnya Permata atas nama Tulus Rianto. Lalu kalau mau nasi box kemana Mas Tulus? Ke kolom deskripsi ya. Ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto ya. Ke situ saja. Kalau buat nasi box kan harusnya minimalnya 12.000. Selebihnya boleh. Jadi 24, 36 begitu seterusnya. Pokoknya akumulasi dari 12.000 ya. Matur nuwun, terima kasih banyak, berkah. Amin. Karena tidak semuanya yang kemarin transfer itu konfirmasi, tetapi ketika sudah masuk ada biasanya dikasih note ya buat nasi box gitu. Biasanya seperti itu. Jadi alhamdulillah yang ngomong, yang absen, terima kasih, yang boten juga Gusti Allah mugi-mugi berkahi. Amin. Matur sembah nuwun. Teman-teman, minyak bidara sekali lagi saya ingatkan pengiriman terakhir tanggal 7 ya. Tanggal 7 pengiriman terakhir. Senin ada untuk pengiriman sampai batasnya di tanggal 7. 7 terakhir order minyak bidara. Selebihnya mungkin nanti after setelah lebaran plus 7 baru Mas Tulus bisa melayani pengiriman ya. Yang belum paham fungsinya apa saja minyak bidara banyak sekali. Kalian tonton dulu videonya ya. Pas lagi packing ada videonya, cek di video Mas Tulus yang lagi packing minyak bidara. Di situ dijelaskan bisa buat ruqyah mandiri, buat penyakit medis non medis, buat ruqyah tempat usaha, meruqyah anak-anak yang maaf dalam tanda kutip terlalu tantrum, terlalu bandel, anak-anak yang susah bicara, susah berjalan atau susah belajarnya, atau bayi yang
mungkin nangis terus-terusan setiap malam. Karena aku beberapa juga melihat ini ada yang terkonfirmasi sembuh ya teman-teman ya. Kemudian batuk menahun, luka gatal yang sudah menahun. Ini juga salah satu hal yang bisa kalian manfaatkan. Silahkan pesan ke nomor WhatsApp yang di 0857541118. Caranya gampang, cek dulu, tonton dulu, setelah itu difahami, setelah kalian paham langsung pesan. Jadi jangan WhatsApp-nya nanya fungsinya apa, cara gunanya apa. Makanya tonton dulu video packingnya, fahami dulu, setelah itu baru langsung pesan ke Mas Tulus. Ngaten ge yang sudah pesan, terima kasih, semoga cepat sampai. Mudah-mudahan tidak terkendala dengan pengiriman lebaran. Yang sudah pesan semoga jodoh tati tombo teko loro lumo. Amin 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 ya robbal alamin. Matur sembah nuwun. Sedanten sing curhat sama Mas Tulus terkait dengan kebutuhannya, kita doakan sama-sama ya saudaraku. Yuk yang lagi nonton kita doa sama-sama, khusus buat yang sedang mencukupkan kebutuhan lebaran keluarganya. Mungkin pengen pulang kampung, mungkin pengen beli kue lebaran, mungkin pengen beliin baju keluarganya atau saudaranya. Bismillah, sama-sama kita doakan yuk teman-teman. Gak usah wong liya, Mas Tulus juga alhamdulillah dereng cukup. Tapi alhamdulillah. Jadi teman-teman yang sekarang belum cukup kebutuhannya, semangat. Yuk sama-sama kita hadiahkan doa buat teman-teman kita yang sedang berjuang mencukupkan kebutuhan lebarannya. Setuju ya teman-teman ya. Doa sama-sama Mas Tulus nanti doain jenengan yang mengaminkan nggih. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mugi-mugi sedanten kemawon siapapun yang nonton video ini, apabila kebutuhan lebaran Idul Fitri dan juga Ramadannya belum tercukupi, semoga Engkau ya Allah yang maha kuasa, maha kaya, maha di atas segala maha, semoga Engkau cukupkan kebutuhan saudara-saudara hamba yang belum tercukupi ya Allah. Amin. Semoga Engkau limpahkan kesehatan rezeki bagi mereka yang belum tercukupi dan segera merasa cukup atas apa yang telah Engkau berikan. Amin, 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 amin. Ya Robbal Alamin. Kenapa Mas Tulus bilang semoga merasa cukup atas apa yang Kau berikan? Supaya teman-teman menyadari bahwa sebetulnya yang Allah berikan kepada kita ini yang terbaik, proses baik untuk kita. Seperti itu nggih. Ngapunten, tetap semangat teman-teman. Aku tak tahan-tahan nangis ya panggah nangis. Ya Allah ya Rob. Mas Tulus saya belum beliin baju Mas Wardi ya. Kalau Mas Tulus enggak pernah beli baju. Kalau Mas Wardi emang belum sama sekali belum beli baju karena dia ngerti juga kakaknya nggak kerja. Jadi dia juga nggak berani, mungkin mau minta juga nggak berani, maksudnya ayo Kang beli baju, dia nggak berani ngomong karena dia tahu kakaknya nggak ada pemasukan. Yang penting selalu semangat ya. Oke, kita langsung ke topik pembahasan kita hari ini. Jadi Mas Tulus belum ada kata pengantar ya, kita mau bahas apa sesuai dengan judul teman-teman ya. Yang tidak suka dengan prolognya digeser ke menit ke 11.30, di menit ke 12 lah ya. Baru-baru ini muncul lagi atau mencuat lagi dugaan-dugaan terkait dengan gempa megatrust yang mengancam wilayah Jawa bagian selatan, bahkan yang digarisbawahi di sini adalah Jakarta. Ya teman-teman ya, megatrust ini mencuat lagi. Gara-gara mencuatnya adalah karena BMKG menjalani rapat dengan Komisi DPRD pada Kamis 14 Maret, itu juga mengungkap rencana pembangunan 2 gedung pusat komando ya untuk peringatan dini akibat ancaman megatrust, dan itu di beberapa tempat. Saya nggak terlalu jelas tempatnya di mana, tapi ada beberapa kemungkinan akan dibangun khusus bangunan yang milik BMKG yang mungkin nanti akan difungsikan untuk apabila misalnya ada megatrust yang mengancam DKI Jakarta. Saya kalau tidak salah saya juga pernah melihat salah satu postingan di TikTok bahwa akan dibangun salah satunya di Bali kalau tidak salah. Dan
Ini kembali mencuat lagi, kenapa kok tiba-tiba BMKG rapat dengan DPRD ngomongin pembangunan bla 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 bla. Terus nyinggungnya adalah imbas dari Megatrust. Teman-teman perlu tahu ya, gempa Megatrust ini adalah salah satu hal yang sudah tidak bisa dihindari. Para ahli BMKG dan juga semuanya juga pernah membahas ini, bahwa ini adalah salah satu hal yang sudah tidak bisa dihindari. Kemudian salah satunya adalah ini tidak bisa diprediksi kepastian kapan terjadinya, ya. Jadi ancang-ancangnya saja ketika ada aktivitas ini mungkin juga terlihat, tetapi kalau pasti oh megatrustnya tanggal segini ini juga sesuatu yang tidak dapat dipastikan. Dan kalau misalnya ini terjadi, hal paling utama adalah kerusakan besar, bahkan juga bisa memicu tsunami. Ini hal yang pernah saya baca. Kalau saya salah tolong dikoreksi, tambahkan di kolom komentar biar Mas Tulus sematkan nanti buat teman-teman yang lain biar paham ya. Jadi Megatrust ini sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Kenapa Mas Tulus bahas ini? Karena banyak teman-teman yang minta dan mereka juga, Mas Tulus kan tinggal di Jakarta. Gimana kalau Mas Tulus kena terdampak Megatrust? Jujur teman-teman, saya itu sedang belajar. Saya nggak bilang saya bisa ya. Saya itu sedang belajar untuk, artinya di sini saya belajar untuk mengikhlaskan segala sesuatu yang akan saya hadapi, yang saya terima, yang akan hilang dari saya, atau yang sedang akan saya ambil, atau yang akan Allah berikan kepada saya. Jadi kalau kalian bilang takut nggak Mas Tulus, secara manusiawi juga ada rasa was-was. Tapi jika memang Allah berkehendaknya seperti itu, ya kita nggak bisa ngomong apa-apa. Karena sekali lagi kalau bagi saya yang paling dekat dengan kita itu maut. Menurut saya. Jadi kalau teman-teman yang di luar Jakarta akan ngerasa, kok Mas Tulus di Jakarta nanti ada Megatrust gimana gitu ya. Kok Mas Tulus nggak takut, apa Mas Tulus. Sebenarnya secara manusiawi juga ada rasa was-was. Tetapi sekali lagi, wong saya nggak kena musibah aja, kalau saya mau meninggal habis live ini juga bisa, habis syuting ini. Jadi yang paling dekat dengan kita itu adalah maut sebetulnya. Jadi saya nggak ada rasa yang saya takut mati, saya takut was-was sebagai manusia itu biasa. Tapi kalau saya takut mati, saya takut kena musibah, saya nggak bisa menghindari itu kalau Allah sudah mengkodratkan itu kepada saya. Tetapi saya tetap berusaha meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apabila akan terjadi sesuatu dan lain sebagainya, saya minta untuk dihindarkan dari itu. Itu tujuannya adalah mengcovery tubuh kita dengan doa yang kita ucapkan kepada Tuhan. Menurut aku sih hanya itu. Tapi kalau kalian tanya takut atau tidak, ya saya jujur merasa was-was. Tapi kalau kayak saya nanti kehilangan mobil, kehilangan harta, kehilangan benda, kehilangan siapapun di sekitar saya, itu sudah tidak bisa saya paksakan. Karena betul-betul Eyang tuh sedang ngajarin saya untuk ikhlas nerimo, ikhlas ngeculno. Jadi kayak yang saya terima ini bisa kapan aja hilang. Makanya teman-teman bilang mobil tabrakan, mobil penyok, kalian yang komen kadang-kadang, ya Allah Mas, ngerasain banget saya perjuangan sama punya mobil. Tapi kan sekali lagi itu punya Allah. Siapa yang kita punya itu bukan punya saya. Kalau saya itu gitu teman-teman. Jadi sekarang kalau kayak barang hilang aja kayak yang udah, ah ya wis lah Gusti Allah sing duwe kok untuk aku, istilahnya gitu. Jadi belajarku itu lagi belajar ke situ. Jadi kalau takut ya was-was, tapi kalau takut ada tsunami atau megatrust di Jakarta, wallahu alam, saya pasrahkan kepada Allah hidup dan mati saya. Kalau saya gitu aja, ya teman-teman ya. Nah, kenapa Mas Tulus bahas ini? Kalau dari versi metafisik nih, dari hitungan-hitungan angka yang Mas Tulus hitung selama 2024 ini, apakah ada kemungkinan megatrust? Ini teman-teman juga nanya juga ya. Dan apakah mungkin, kenapa BMKG tiba-tiba merilis ini, atau BMKG tiba-tiba mencuatkan ini lagi? Apakah memang beliau-beliau di dalam lingkup BMKG itu sebenarnya sudah tahu akan adanya bla bla bla, apakah memang ada pertanda dan lain sebagainya? Sebelumnya kalian perlu tahu teman-teman, sesar Sumatera ini juga diprediksi atau dipastikan ada dari wilayah Lampung sampai Aceh. Yang diprediksi paling parah terdampak sementara waktu adalah Sumatera bagian barat. Sesar-sesar baru ini muncul teman-teman. Lepasan-lepasan sesar ini sudah siap, tinggal culno. Jadi kalian mau bilang di Jakarta nggak aman, saya pindah ke Sumatera. Sumatera ada sesar. Kalian mau bilang di mana? Di Jawa bagian selatan ada sesar juga. Jadi intinya salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah memasrahkan hidup dan mati kita kepada Allah. Jadi kalau kita, oh Sumatera ada sesar, nggak mau Kalimantan aja. Kita nggak pernah bisa tahu dimanapun Allah akan mundut kita. Nyuwune siji husnul khotimah, nggak ngerepoti wong. Terus tidak, apa ya istilahnya itu, harapannya ketika kita dipundut sama Allah tuh sudah punya bekal ketika kita dipundut. Hanya itu tok. Gak luwe-luwe sing aneh-aneh. Wedi yo
menungso ya wajar, tapi jangan berlebihan. Intinya di situ. Berlebihan ini kadang-kadang bukan takut matinya, takut kehilangan hartanya. Jadi saya tuh sering banget baca WA, Mas Tulus saya tuh punya harta di wilayah sini, mungkin nggak wilayah sini tsunami, nanti harta saya bagaimana? Itu yang saya langsung encet kalau ada yang kayak gitu, Masya Allah. Jadi bukan takut sama musibah Allah kemudian merubah diri menjadi baik, tapi malah takut kehilangan harta. Padahal suatu ketika diri diambil sama Allah tuh harta nggak ada apa-apanya lagi, nggak bisa kamu bawa mati. Kadang-kadang di sini. Nah, dari pandangan metafisik, apakah ini memang akan terjadi secara dekat? Kemudian, apakah ini memang ada pandangan Mas Tulus untuk akan terjadi dalam waktu dekat ini? Karena BMKG tiba-tiba merilis ini lagi, tiba-tiba BMKG mencuatkan ini lagi. Apakah memang akan terjadi dalam waktu dekat? Dari beberapa sisi saya juga sudah menghitung, kemudian juga saya ngobrol sama Yang Lukito, kalau di 2024 ini insya Allah, amin, bismillah sepertinya belum. Atau dalam waktu dekat pun kalau gempa-gempa skala besar saya melihat ada potensi, bahkan beberapa hitungan angka saya melihat ya mulai April sampai akhir 2024 itu ada gempa yang bisa memicu tsunami. Gempanya dengan skala yang besar. Tetapi yang dimaksudkan gempa-gempa yang sudah saya hitung ini sepertinya ini mudah-mudahan amin, kalau yang saya perhatikan atau saya hitung atau saya lihat ini bukan megatrust yang dimaksudkan. Jadi kalau gempa skala besar, kemudian dari hitungan-hitungan angkanya di 2024, kalau dihitung dari angka ya, ini sangat-sangat mungkin terjadi. Ya, 7, 9, 11, hati-hati. Kemudian 4 ya, 4 ini juga hati-hati. Jadi ada beberapa poin-poin yang kita hitung sebetulnya dari pandangan saya, ini ada pandangan besar sampai micu tsunami, tetapi bukan megatrust. Jadi kalau BMKG mungkin sekarang merilis ini, ya mungkin karena mereka sedang prepare, mempersiapkan, oh biar kalau terjadi, biar kami bisa lebih mengantisipasi. Mungkin itu, tetapi kalau teman-teman jadi prasangka karena oh mungkin dalam waktu dekat kali ya BMKG sudah dapat feeling, sudah dapat penelitian bla bla bla, mungkin teman-teman lari ke situ. Wallahu alam kalau soal itu, tetapi kalau dari segi pandang metafisik kalau saya hitung memang arahnya di situ. Dan Eyang juga, aku nggak tahu ya teman-teman, Eyang itu beberapa hari belakangan ini kayak lebih mengajarkan kita untuk ikhlas legowo gitu loh. Jadi ada sesuatu yang beliau sampaikan itu apa ya istilahnya itu, kalian itu terima saja dengan apa yang dilakukan alam sekarang, karena satu kesalahan kita, yang kedua ada sebuah hal yang dipersiapkan alam buat kita. Jadi sebenarnya alam ini kan memperbaiki diri, alam ini juga mereboisasi diri untuk tujuan yang baik, manfaatnya akan kembali ke kita kalau menurut Eyang tuh di situ. Jadi kita jangan terlalu marah ketika kita diuji sedemikian berat, tapi Eyang ini benar-benar ngajarin saya untuk ikhlas. Ikhlas aja dengan yang kamu terima. Karena ada sesuatu yang dipersiapkan di balik ini gitu loh. Di balik sesuatu yang besar ini ada sesuatu yang sudah dipersiapkan dan tujuannya adalah pasti untuk kebaikan dan fungsinya pasti untuk kita. Ini juga salah satu hal yang saya rasa juga betul ketika kita tanamkan di tubuh kita bahwa ikhlas ini juga salah satu hal yang ikhlas apa? Ikhlas terima rezeki dari Allah, ikhlas diambil rezekinya dari Allah dengan cara 1000 cara kalau Allah mau. Jadi ini pelajaran berharga buat aku. Jadi kalau secara megatrust, saya pandang lagi, saya hitung lagi, secara hitungannya kalau gempa skala besar di 2024, bahkan ada tsunami pun, ini juga ada intuisi yang saya lihat melalui hitungan angkanya, tetapi kalau skala garis besar megatrust, sepertinya amin, belum dalam waktu dekat. Ya, belum dalam waktu dekat. Katakan amin dong saudaraku. Amin. Ini prasangka yang baik. Nah, ada sebuah tambahan dari Eyang ketika kita ngobrolin megatrust ini, jujur saya itu nanyanya sampai sedetail mungkin, sejauh-jauhnya saya nanya, pertanyaan saya tuh bener-bener kayak orang yang kosong yang mau diisi ilmu, rasanya kayak gitu. Saya tanya berkali-kali, Yang ini cucunya di sini loh, aku di sini loh nyari rezekinya. Kalau di sini mau ada apa-apa, wes nggak bisa diapa-apakan. Jadi sama dengan yang disampaikan di berita-berita media sosial atau isu-isu selama ini bahwa ini tidak bisa diganggu gugat lagi, sudah pasti akan terjadi, tetapi waktunya saja yang kita tidak tahu. Eyang pun juga merasakan atau mengatakan hal yang sama. Jadi sesuatu ini sudah tidak bisa kita ganggu gugat, sudah tidak bisa kita rubah, sudah pasti terjadi, tetapi dengan skala atau dengan waktu yang tidak bisa ditentukan. Dan Eyang pun juga tidak mengetahui secara pasti kapankah ini akan terjadi. Tetapi sebetulnya ada penyampaian Eyang yang bikin saya merasa lega. Suatu ketika apabila akan terjadi sesuatu ini,
ada sebuah clue yang diberikan kepada kita, kepada dari alam kepada kita untuk memahami clue tersebut. Jadi tidak semerta-merta tiba-tiba tsunami, tiba-tiba enggak. Jadi aku sih mudah-mudahan kita kan punya BMKG ya, Badan Meteorologi yang saya rasa juga luar biasa. Jadi mereka juga pasti bisa mendeteksi secara dini, walaupun secara pasti waktunya kita nggak tahu, tapi mudah-mudahan ketika itu sudah pada waktunya dan ketika ini sudah akan terjadi, mudah-mudahan BMKG secara dini bisa mendeteksi itu supaya hal ini juga bisa menambahkan kewaspadaan kita. Nah, satu hal nih, aku sempat nyeletuk sama Eyang soal Pilpres dan aku sempat nyeletuk yang ini maaf ya teman-teman, aku juga sempat bertanya seperti yang kalian sampaikan. Ini presiden kita baru tapi kok disambutnya dengan musibah. Apakah ini karena salah presidennya atau salah apa? Eyang dengan tegas menjawab bahkan ini belum siklusnya belum tahu gitu loh. Bahkan ada satu hal yang bagi saya menarik. Kalau yang disampaikan Eyang nanti eh presiden kita yang baru ini katanya akan bisa membuka sesuatu yang gelap-gelap. Jadi apa ya? Secara garis besar disampaikan yang gelap ini mungkin kasus korupsi yang selama ini tidak terbuka atau tidak terungkit ini akan terbakar semua. Jadi ada beberapa yang akan terungkap, kemudian akan beberapa yang terbakar dan beberapa diantaranya katanya bikin kita tercengang katanya. Di atas yang kemarin katanya, di atas yang lalu-lalu. Jadi ada tugas yang diberikan untuk presiden kita yang baru. Kalau dari versi Eyang, tugas itu yang cukup berat dan kalau dihubungkan dengan musibah baru karena pilihan presidennya salah atau tidak, sebetulnya tidak berarah ke situ. Kalau versi Eyang, beliau menyampaikan bahwa kita diharapkan mengikhlaskan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita terkait dengan apa yang sedang kita hadapi sekarang. Ikhlaso tungguo hadiah, istilahnya gitu. Jadi ikhlaslah saja menerima apa yang Tuhan berikan, tapi ikhlasmu tadi akan berbuah sesuatu yang indah. Intinya di situ. Jadi teman-teman, terkait dengan Megatrust ini kan kita juga salah satu hal yang tidak bisa kita prediksi sebenarnya, tidak kita ketahui kapan terjadinya, tetapi sekali lagi alangkah baiknya ketika kita menyambut sebuah dalam tanda kutip musibah besar sejenis Megatrust ini adalah dengan apa? Dengan sesuatu yang baik, dengan bekal yang pas buat kita. Dan jangan pernah takut, jangan pernah juga kepancing dengan isu-isu. Pasti nanti ini juga akan banyak orang-orang mau viral ya dari kasus dari mencuatnya isu ini. Pasti orang-orang banyak akan yang bla 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 bla. Jadi kita juga harus pinter mencari info terkait Megatrust. Nanti malah jadinya apa? Kita kacau sendiri. Satu, kalau sudah kebuta dengan harta, ini juga akan bener-bener banyak yang akan tergoda dengan sesuatu yang kurang pas. Oh, asetku tak jual aja di Jakarta. Ternyata kan nggak se ekstrim itu gitu loh teman-teman. Jadi kita kan juga nggak bisa memastikan sesuatu. Jadi jangan pernah takut kehilangan apapun. Sekarang belajarnya sama-sama Mas Tulus yuk bareng-bareng. Ikhlas nerima, ikhlas ngelepas. Jadi ikhlas mendapat, ikhlas juga menghilangkan. Jadi ikhlas masuk, ikhlas keluar. Ini juga pelajaran yang berharga buat kita. Ya doa terbaik teman-teman, kalau misalnya ini harus terjadi, mudah-mudahan ada pendeteksian dini yang disampaikan Allah kepada kita, sehingga bisa dilakukan mitigasi mandiri. Amin. Baik entah dari kita atau ke kita, atau dari BMKG dan lain sebagainya, mudah-mudahan ada deteksi dini yang bisa disiapkan supaya ini tidak terjadi dan tidak menerpa kita. Amin, 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 ya robbal alamin. Nusantara baik-baik saja, Nusantara dalam lindungan Allah, Nusantara damai sentosa. Amin, 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 ya robbal alamin. Matur sembah nuwun, ini ulasan Mas Tulus. Terima kasih banyak yang sudah nonton video ini, semoga manfaat. Saya minta maaf sekali lagi kalau pembahasan saya tidak sesuai dengan harapan teman-teman. Yang suka silahkan ditonton, tidak suka silahkan di skip. Disclaimer, saya tidak pernah menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan ini pasti terjadi. Jadi semuanya hanya sekedar menghitung saja, melihat apa yang bisa saya lihat. Selebihnya haknya Allah. Ya, terima kasih. Kalau saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Buat yang suka, alhamdulillah. Yang tidak suka juga, saya alhamdulillah. Terima kasih banyak teman-teman. Saya pamit mundur. Sehat, berkah, melimpah untuk semuanya. Semoga yang saya sampaikan manfaat. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Teman-teman yang sedang sakit sekarang semoga cepat sembuh.
Teman-teman yang rezekinya lagi seret, semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Teman-teman yang belum bekerja, semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja, semoga rezekinya berkah. Teman-teman yang saat ini sedang memiliki hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya kendaraan, pengen nyukupi kebutuhan keluarganya, pengen angkat derajat keluarganya, pengen bahagiain keluarganya. Bismillah. Mudah-mudahan hajat jenengan semuanya dikabul sama Allah. Amin. Yang sedang merintis usaha, semoga usahanya lancar. Kalau yang dagang, semoga laris manis. Amin. Yang sedang jual aset juga, semoga asetnya terjual, bisa segera dimanfaatkan. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang nonton video ini, Mas tulus doakan, semoga Allah pilih kita semua untuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, fitnah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin, 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 amin. Ya Rabbal Alamin. Qabul hajate, qabul hajate, qabul hajate. Matur sembah nuwun teman-teman, Mas Tulus ini harus ngurus sesuatu ke salah satu bank. Jadi ini video syutingnya pagi buat tayang di sore hari ya. Matur nuwun ya teman-teman. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Saya pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat berpuasa, selamat berbuka puasa untuk yang sedang berbuka puasa. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.